Halo, berjumpa lagi dengan saya Kingsman Ajak di sini. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu strategic creativity. Pada dasarnya, strategic creativity itu adalah memprediksi bagaimana suatu usaha ini dapat berjalan dengan lancar maupun bekerja sesuai dengan cara-cara yang paling efektif dan efisien. Sebagai contoh, kurva Newman antara kurva aksis Y dan aksis X, dia harus bertemu untuk menjadi suatu proses bisnis yang efektif dan efisien. Strategic creativity ini sebenarnya juga dipakai untuk perusahaan-perusahaan besar maupun perusahaan-perusahaan terutama yang memproduksi sesuatu barang agar tercipta suatu keidealisan lingkungan yang idealis bagi seluruh kalangan maupun pihak-pihak terkait seperti karyawannya, juga pemilik usahanya, dan juga para konsumen, klien, atau customer. Dalam strategi creativity ini kita dituntut untuk melakukan aktivitas yang melakukan kreasi yang sekreatif mungkin agar tercipta suatu alternatif yang tidak hanya idealis namun juga realistis. Jadi antara cost-nya berapa dan kebutuhan customer-nya berapa dan sisi psikologi customer untuk menarik customer, segi dari tampilan produk dan penampilan produk itu kan pada dasarnya kreativitas itu alternatif jika satu hal misalkan produk A sudah jenuh, kita beralih ke produk B. Kita usahakan produk B ini kita buat sekreatif mungkin agar bisa menarik dan lebih baik lagi daripada si produk A, walaupun jenisnya sama, misalkan sama-sama minuman, misalkan sama-sama susu. Namun dengan kreativitas kita bisa menambahkan karamel, yogurt, jagung di dalamnya, rasa yogurt, karamel, jagung, rasa keju, dan lain sebagainya. Kemudian faktor kreativitas ini yang kita gabungkan dengan faktor realistisnya dan rasionalnya, bukan hanya pada produk-produk saja, namun juga pada jasa terkait, barang dan jasa terkait. Seperti misalkan layanan konsultasi, mediasi, psikologi, konsultasi konselor, konsultasi psikolog, terapi, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, sisi konseling kan kita sudah mengenal pada psikologi secara umum akan diberikan terapi kognitif atau cognitive behavioral therapy CBT, yang disebut CBT secara umum pada dunia psikolog. Nah, dari dunia psikolog kita menggunakan dasar CBT tersebut. Namun dengan spesifikasi yang detail dan teknisnya itu kita lebih kreatif mungkin. Kita bukan buat kreatif mungkin. Misalkan dari si pasien jam berapa bangunnya, kita akan membuat proses-proses itu menjadi sistematis dan sekreatif mungkin supaya apa-apa yang ada itu bisa tercompile atau tersusun dengan rapi. Dan sebagai contoh lainnya adalah misalkan kita ingin menjual atau memproduksi suatu barang atau bekerja, namun keterbatasan alat, modal, dan sarana dan prasarana. Tentunya kita akan memikirkan sekreatif mungkin dari bahan-bahan yang sudah ada menjadi agar dapat sampai pada tujuan yang akan kita lakukan. Seperti misalkan kita tidak punya obeng untuk membuka mur, maka kita akan bisa membuat dengan berpikir sekreatif mungkin. Kita akan bisa dengan besi bekas yang terbuat dari aluminium, kemudian dibuat bentuknya sebagai obeng minus, kemudian gagangnya kita beri paskamos supaya tidak terluka, kemudian kita putar mur tersebut sehingga jadilah apa yang disebut obeng. Nah, begitu juga dalam dunia bisnis, kita juga harus berpikir sekreatif mungkin agar mencapai output atau hasil keuntungan yang maksimal, namun dengan risiko yang minimal. Untuk itu kita memerlukan usaha. Usaha ini bukan hanya dari modal, namun keseimbangan antara modal dan skill persuasi kita sendiri.
Oke, mungkin sampai segini dulu pembahasan kita tentang strategi creativity ini. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Dan bagi yang ingin berdonasi, silahkan transfer ke rekening BNI di bawah saya. Kemudian bagi yang ingin bergabung kepada Human Defender, silahkan menghubungi kontak WhatsApp saya di bawah ini. Terima kasih, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Thank you.